Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari yang lalu kita sudah ditinggalkan oleh satu bulan, yaitu bulan-bulan yang diagungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat suci yang disebut dengan bulan Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an, yaitu bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan sudah tiada, ketika Ramadan sudah meninggalkan diri kita? Apakah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, telah bersabda, sungguh celaka bagi seseorang yang dia memasuki bulan Ramadan, kemudian ketika Ramadan sudah meninggalkan dirinya, maka Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, disebabkan dengan ketika dia di bulan Ramadan dia hanya melakukan puasa, dia hanya menahan hawa nafsu, dia hanya menahan lapar, dia hanya menahan haus, tapi dia tidak mengisi amalan-amalan di bulan Ramadan dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membaca Al-Qur'an, dia tidak mengamalkan amalan-amalan yang bernilai ibadah, bahkan naudzubillahi min dzalik, dia bermaksiat di bulan Ramadan walaupun dia sedang berpuasa. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ma'asyaral muslimin, khatib ingin menasihati diri khatib dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang sebenar-benarnya, untuk selalu membekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di dalam ayat, fatazawwadu, maka berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan suci yang telah meninggalkan kita, apakah dia akan menjadikan kita lebih baik, ataukah jangan-jangan dengan perginya bulan ini kita malah semakin buruk, semakin hari kita semakin banyak bermaksiat? Atau ketika bulan Ramadan kita menahan hawa nafsu, namun ketika Ramadan sudah pergi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Kemudian
kita tidak lupa memanjatkan puja dan puji syukur kita, tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, di antaranya nikmat-nikmat iman, nikmat-nikmat Islam, nikmat-nikmat kesehatan, nikmat diberikan panjang umur, sehingga kita masih banyak lagi diberikan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, yang tak terhingga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian menghitung-hitung nikmatku, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Hadirin jamaah salat Jumat, salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam, agama kita dari jahiliyah menuju agama yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudahkah kita membekali diri kita? Sudahkah kita menyiapi diri kita untuk menemui wajahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju ke kampung yang abadi, untuk menuju kampung yang di sana tidak diberikan kepada kita kesedihan ataupun kegelisahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah." Katakanlah, jikalau kalian ingin lari, sungguh kematian itu akan menghampiri kalian, menghampiri kita semua, walaupun kita lari darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita, "Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Akan diberitakan kepada kita apa yang sudah kita kerjakan, ataukah kita mengerjakan amalan kebaikan yang kita mendapatkan kitab dari sebelah kanan kita, biyaminih, atau kita menjadi orang-orang yang merugi, yaitu diberikan kitab sama Allah, dikabarkan bahwa kita menjadi golongan-golongan dari sebelah kiri, diberikan kitab dari sebelah kiri. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia, pada kesempatan kali ini, khatib ingin menyampaikan beberapa indikator-indikator penting, beberapa poin-poin penting, yaitu tentang perbekalan kita menuju ke kampung yang abadi, menuju ke akhirat, menuju kematian, menuju rumah yang abadi, menuju kuburan, menuju tanah yang di sana tempat kita kembali. Bahkan tidak jarang di antara kita, di antara umat manusia yang mereka tak henti-hentinya, mereka tak berhenti untuk mencari dunianya. Bahkan naudzubillah, mereka berani meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada mereka, memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Mengapa kita tetap mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah siap ketika kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, kemudian kematian menghampiri kita? Ketika kita sedang bermaksiat, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang orang yang dia sehat, yang dia diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kecukupan, diberikan harta yang banyak, diberikan keluarga yang lengkap, keluarga yang sempurna, namun dia tidak mensyukuri itu. Kemudian ketika Allah sudah memanggilnya, maka disitulah dia akan menjadi orang-orang yang merugi. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia lahu wa zinah, hanya sendau gurau belaka, hanya permainan, hanya sementara. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwat wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama
wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sungguh kehidupan dunia hanyalah sendau gurau, hanyalah sementara. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang telah banyak kita dengar, yang sudah kita sering dengar, namun mungkin susah untuk mengamalkan, atau tidak sedikit, tidak jarang seorang hanya mendengarkan namun mereka tidak tahu apa itu indikator-indikator pentingnya tentang ketakwaan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, kalian meninggal dalam keadaan bermaksiat atau selain agama Islam, atau dalam keadaan agama kafir. Ya. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap apapun yang memiliki nyawa pasti akan menemui, pasti akan mendapati, yaitu kematian. Mereka walaupun lari dari kematian tersebut, maka akan dipaksa masuk ke dalam antrian untuk menuju kematian tersebut. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan kampung abadi, yaitu akhirat. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah yang khatib tadi sudah bacakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Bagaimana kamu bisa mengingkari, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, padahal wa kuntum amwata, kamu tadinya mati. Kita semua tadinya diciptakan melalui setetes air yang disebut dengan nutfah atau disebut dengan air mani. Kemudian Allah tiupkan fa ahyakum, kemudian Allah tiupkan ruh kepada kita. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kita. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kita kembali. Tsumma ilaihi turja'un, dan sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita kembali. Tempat kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa akan kuasanya Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tidak ada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mendapati kematian, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian tersebut. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri, sebagai persiapan untuk menghadapi kematian? Perbekalan apa yang sudah kita siapi untuk menghadapi kematian? Tentu ada banyak hal, cara-cara, bekal-bekal untuk menghadapi kematian. Namun khatib ingin menyampaikan 3 indikator penting, yaitu bekal-bekal untuk menuju ke kampung yang abadi. Bekal yang pertama yaitu beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan pada surat Al-Mulk
liyabluwakum aktsaru amala, untuk menguji kalian siapa amalan yang terbanyak. Tapi Allah menyebutkan siapa yang paling baik amalannya. Maka di sini kita mempersiapkan amalan dengan sebaik mungkin, mempersiapkan strategi kita dengan sebaik mungkin untuk menuju ke kampung kita, untuk menuju ke rumah kita, yaitu tanah Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqamah. Pekerjaan itu dilakukan dengan terus menerus, sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla. Artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin walaupun sedikit, yang konsisten walaupun sedikit. Ma'asyaral muslimin, beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan ikhlas. Pekerjaan itu, ibadah tersebut kita niatkan, kita sertakan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita jadikan bahwa amal tersebut akan menjadi yang terakhir pada kehidupan ini. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kemudian indikator kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya, atau juga disebut dengan amal jariyah. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal-amal jariyah. Kemudian juga ilmu yang bermanfaat, dan juga mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, agar kelak ketika kita sudah tiada, maka anak kita akan selalu mendoakan kita, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, "Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jikalau manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali ada tiga. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladun salih yad'ulah, atau anak saleh yang dia mendoakan kedua orang tuanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian indikator yang ketiga, selalu kita bermunajat kepada Allah, bertakwa dengan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Kemudian apa itu husnul khatimah? Di antara tanda-tanda utama husnul khatimah ialah apabila ketika kita menemui seseorang yang sudah mencapai ke akhir hayatnya, maka dia menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya, akhir hayatnya dia melafalkan, menyebutkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari seseorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ista'maluh." Jikalau apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana dia mengerjakan amalan kebaikan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian, yuwaffiqhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal-amal saleh sebelum menghampiri hayatnya. Hadis riwayat Ahmad
dan At-Tirmidzi. Kemudian selain berusaha dengan segenap amal saleh yang untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikembalikan, agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, meminta kepada Allah agar kita dikembalikan dalam mati yang baik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, yaitu su'ul khatimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil, hamba Allah yang sukses dalam mempersiapkan kehidupan kita, menyiapkan bekal-bekal kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian kita mampu meningkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fi kitabihi wa nafa'ni bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalahu minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a hudahu, amma ba'du. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyimpulkan 3 indikator penting, yaitu bekal-bekal kita menuju ke kampung akhirat, ke kampung kita yang abadi, yaitu untuk selalu meningkatkan takwa kita. Haitsuma kunta, bertakwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah as-sayyi'ah, perbuatan buruk, wal hasanatu watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan keburukan dengan kebaikan, maka akan mengampuninya. Kemudian yang kedua, semoga apa yang kita kerjakan pada amal-amal bulan-bulan lalu, bulan suci Ramadan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan kita selalu meningkatkan tingkat keimanan kita, kemudian amalan-amalan kita selalu diperbaiki, selalu lebih baik, dan bukan ketika Ramadan telah pergi dari kita, namun kita menjadi lebih buruk dari bulan-bulan yang sebelumnya. Bahkan ciri-ciri para ahlul surga adalah dia orang-orang yang selalu mengerjakan setiap waktunya, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengisi dengan kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha mengetahui segala yang tidak kami ketahui. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa keburukan-keburukan kami, sebusuk apapun dosa-dosa dan diri-diri kami selama ini. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami, tutupilah seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami, bukakanlah lembaran-lembaran baru untuk kami yang bersih, yang menggantikan lembaran-lembaran yang di masa lalu, lembaran-lembaran kelam kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dan selamatkanlah orang tua kami, karena darah dagingnya merekat pada tubuh kami. Ya Allah, ampunilah selama ini kami telah menzaliminya. Ampunilah dosa-dosa kami jikalau kami telah mendurhakai orang tua kami. Jadikanlah sisa umur kami untuk menjadi
anak yang tahu belas budi. Ya Allah, lindungilah kami dari mati su'ul khatimah. Lindungi kami dari siksa kuburmu ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami dalam ketaatan dan keistiqamahan dalam menjalankan kewajibannya ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaanmu ya Allah kepada hambamu yang lemah, yang banyak berdurhaka kepadamu, namun banyak memintanya kepadamu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu min fadlihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu